Di masa pandemik ini, berbicara semangat tentunya bukan hanya di kata-kata. Berbicara semangat tentu juga dalam sebuah aktivitas dan juga apa yang kita kerjakan. Dalam sesi kedua, dalam mentoring series kali ini, kita akan mengupas, kita akan menguraikan apa yang kita lakukan di tahapan kedua. Setelah sesi sebelumnya yang kita sampaikan mengenai observasi, sesi kali ini yang akan kita sampaikan dan kita akan bongkar habis bagaimana berkolaborasi bersama mente kita. Bagaimana kita paham dulu untuk bisa mengerjakan bersama mente kita. Yuk, simak video berikut. Kolaborasi. Berbicara kolaborasi berarti berbicara adanya berbagi peran. Berbicara kolaborasi, maka berbicara ada satu goals yang ingin kita capai. Berbicara kolaborasi adalah bagian dari peranan masing-masing. Dan berbicara kolaborasi dalam proses mentoring adalah bagaimana seorang mentor berbagi peran kepada mente. Ada 3 hal yang harus rekan-rekan perhatikan dalam tahapan kolaborasi. Tahapan pertama, harus melewati pemahaman tahapan observasi. Apa maksudnya dalam pemahaman observasi? Sebelum kita melibatkan mente kita dalam pekerjaan, kita bisa mengevaluasi pemahaman dari mente kita. Kita bisa mengevaluasi seberapa paham mente kita. Karena sekali lagi, kalau mereka tidak paham, kalau mereka tidak tahu urutan-urutan kerjanya, itu akan menjadi sebuah masalah baru. Dan satu hal lagi, di tahapan kolaborasi ini, pemahaman mente sebaiknya sudah dibekali dengan baik. Dan mente sudah melewati minimal teori-teori yang sudah diberikan oleh mentor. Oke, yang pertama adalah evaluasi tahapan observasi. Yang kedua adalah mulai dari berbagi peran dari peranan yang tidak terlalu signifikan. Misalkan, jika di sesi sebelumnya di tahapan observasi saya menguraikan di salah satu perusahaan di diecasting. Waktu itu mentor saya melibatkan saya dalam memasukkan material. Bagaimana memasukkan material? Saat itu ada ingot kurang lebih 8-9 kilo yang akan kita masukkan ke dalam tungku. Apa yang dilakukan? Bagaimana caranya? Nah, yang dilakukan itu perlahan-lahan. Jadi di mesin tersebut senior saya tetap mengawasi, kemudian operator mesin melakukan untuk operasional, dan saya memasukkan ingot ke dalam tungku. Itu tahapan pertama dalam kolaborasi. Itu hari pertama baru kita berbicara peranan saya memasukkan material ke dalam tungku. Hari kedua, apa yang dilakukan? Yang kedua adalah senior saya mulai melibatkan dalam proses startup mesin. Bagaimana pemeriksaannya, bagaimana mengisi checklist, sehingga dapat dengan mudah si mente kita atau saya sendiri saat itu untuk memahami, oh seperti ini loh ngeceknya. Apalagi kalau kita bicara di mesin, ini bukan suatu hal yang main-main, harus safety, harus diperhatikan dengan safety, Anzeng Daichi saat itu. Keselamatan nomor 1. Jadi untuk tahapan kolaborasi ini, yang pertama adalah kita evaluasi hasil dari observasi. Tahapan kedua melibatkan dari hal-hal kecil dahulu sehingga bertahap demi tahap. Dan yang ketiga, evaluasi. Evaluasi, ketika Anda sudah berbagi peran, bagaimana hasilnya? Bagaimana yang sudah dilakukan oleh mente Anda? Sudah seberapa jauh pemahamannya? Dan itu dilakukan terus-menerus. Tahapan 2 dan tahapan 3 terus-menerus dilakukan. Sehingga di tahapan kolaborasi ini, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang seorang mentor sampaikan kepada mente dapat dengan baik diserap oleh si mente tersebut. Sehingga proses mentoring dapat berlangsung secara baik di dalam tahapan kolaborasi. Sebelum nanti kita masuk ke dalam tahapan supervisi. Bagaimana? Sudah siap? Anda sebagai seorang mentor berbagi peran dengan mente Anda? Yuk, segera action. Karena apa? Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan, dan sebaik-baiknya amal adalah yang bisa bermanfaat.
Sukses untuk Anda dari saya Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy.